Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi di sini setelah gue ketekankan jangan lupa subscribe dan like karena aku akan mengusahakan untuk upload konten terkait dengan pembelajaran matematika. Jadi buat kalian yang mau dibantu isi beberapa soal matematikanya, kalian bisa komen ya. Nah di sini untuk melanjut pembelajaran yang kemarin kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat ya. Dua video sebelumnya juga kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Nah, kemarin dua video itu kita akan membahas soal. Sekarang juga masih lanjut bahas soal nomor 3. Jadi untuk video pertama yang kemarin itu kita udah bahas soal nomor 1. Lalu bahas soal nomor 2. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Soal-soal ini kalian bisa dapetin di buku matematika kelas 8. Ini buku cetakan Kemendikbudristek yang baru ya. Nah, ini buku siswa ya. Jadi kita akan mengerjakan soal. Jadi soalnya adalah tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Nah, yang pertama soalnya itu adalah min 3 pangkat 6 itu berapa nilainya gitu ya. Yang ke B, min 5 pangkat 5 juga berapa nilainya. Lalu ada yang C, 2 pangkat 3 Y pangkat 4. Dan terakhir 2/5 pangkat 3. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu langsung aja aku akan menjelaskannya. Di sini aku menggunakan Microsoft Word yang sudah aku tulis soalnya. Jadi tolong abaikan jika tulisan aku kurang bagus ya, guys. Jadi di sini aku langsung akan jawab soal nomor 1. Nomor A ya, guys. Soal nomor A. Soalnya itu adalah tentukan hasil dari min 3 pangkat 6. Jadi ini gampang banget ya, guys. Soalnya adalah min 3 pangkat 6. Artinya itu bukan min 3 kali 6 ya, tapi min 3-nya ini ada 6 kali, guys. 6 perkalian berulang. Jadi min 3-nya itu ada 6 kali. Jadi min dikali jadi ada 6 buah nih min 3-nya. Nah, ini kan ada 1. Oh, masih kurang ya, guys. Ternyata masih ada 1 lagi. Nanti kita tambahin lagi 1 ya. Kali min 3. Jadi dia ada 6 buah min 3 dengan perkalian berulang. Jadi ada 6. Nah, jadi hasilnya berapa? Jadi kita tulis hasilnya di bawah ya. Jadi min 3 kali min 3 kali min 3. Nah, kita hitung dulu nih min 3 kali min 3 ini berapa? Jadi min 3 ini min dikali min itu kan hasilnya plus ya, guys. Jadi 3 dikali 3 itu 9. Atau kita tulis 9. Usahakan masukkan plusnya. Karena sama aja, kita langsung di sini 9. Nah, di sini ada perkalian kan, guys. Nanti kita kalikan 22 dulu biar gampang. Ini juga min 3 kali min 3 kan hasilnya 9. Sini juga ada perkalian. Terus ini kalau dikalikan itu hasilnya juga 9. Nah, jadi 9 kali 9 itu kan sama dengan 81. Baru 81 ini kita kalikan dengan 9 ini. Berapa hasilnya, guys? Hasilnya itu jadi di sini 9 kali 1 9, 8 kali 9 72. Jadi hasilnya di sini kita langsung aja tulis di sini hasilnya adalah 729. Jadi ini jawabannya, guys. Paham ya sampai situ? Jadi kalau aku pakainya sistem gabung dua-dua gitu, jadi biar lebih gampang perhitungannya ya. Tapi kalau misalnya kalian langsung tahu gitu, bisa kok kalian langsung hitung aja. Sekarang kita kerjakan soal yang nomor 2 atau nomor B ya. Soal nomor B-nya itu adalah min 5 pangkat 5. Jadi min 5-nya ini ada sebanyak 5 buah. Min 5 bukan min 5 kali 5 aja ya, guys, tapi min 5-nya ini ada 5 kali nih. Terus jadi hasilnya berapa? Kalau aku juga biasanya tetap sama kayak cara pengadaan atas. Aku biasanya dua-duain dulu. Nah, min 5 kali min itu tetap ya. Hasilnya pasti plus. Jadi 5 kali 5 ini 25. Nah, ini dikali dengan 25 dikali dengan 5 ini kali min 5 ya. Nah, 25 dikali 25 itu berapa, guys?
Ini jadi min 25 kali 25 itu kita bisa pakai perkalian susun di sini ya. Jadi kalian juga harus bisa nih perkalian susunnya. Nah, caranya karena ini masih pembelajaran dasar, jadi aku juga ajarin pembelajaran dasar ya. Ingat 5 kali 5 berapa? 25. Di sini 5-nya, sini 2-nya. Ini udah ya berarti. Terus ini dikali ini. 2 kali 5 10 ditambah 2 ini. Jadi 12. Ini dicoret. Terus sekarang 5 kali 2 berapa? 10. Di sini 0, ini 1. Terus 2 kali 2 berapa? 4. Tambah satunya berapa? 5. Nah, baru dijumlahin. Jadi hasilnya 5, 6, 25. Jadi di sini hasilnya adalah 620. Tinggal dikali dengan min 5. Nah, ini dikali dengan ini itu pasti hasilnya akan min. Karena ini tandanya positif. Ini kan ada tandanya negatif. Jadi min positif kali negatif itu pasti hasilnya akan negatif, guys. Jadi 625 kali 5 itu adalah berapa, guys? Kalian boleh pakai perkalian bersusun juga ya. Kalau misalnya di sini aku akan bantu dengan perkalian bersusun. Maaf banget ya kalau misalnya suara aku agak serak-serak gitu. Karena ini udah tengah malam juga ya, guys. Jadi aku kurang minum. Di sini 625 kali dengan 5. Nih ya. Ini kita minnya udah kita turun ke bawah kan, karena di sini sebenarnya ada tanda plus gitu, tandanya plus ya. Jelek banget tanda plus aku, guys. Ini tandanya plus. Jadi kalau plus ini dikali min ini itu hasilnya min ya. Jadi kita simpan dulu min, langsung aja kita hitung ininya. 625 kali 5. Nah, 5 kali 5 kan 25 ya, guys. 5 2. Nah, 2 kali 5 berapa? 10 tambah 2. Jadi 12. Ini masukkan 2-nya, kita simpan satunya karena masih ada angka depannya ya. Jadi 6 kali 5 berapa? 30. Di 31. 3125. Jadi hasilnya adalah min, ini kita masukin di sini 3125. Jadi hasilnya itu, guys. Jadi ini nilainya. Jadi ini sama dengan berapa? Ini aku pakai tinta hitam ya. Sama dengan minus 3125. Ini jawabannya ya, guys. Nah, terus selanjutnya semoga kalian paham ya sampai sini cara pengerjaannya. Jadi diingat sini itu kalau min 5-nya itu pangkat 5, artinya min 5-nya ini 5. 1, terus 2, 3, 4, 5 yang dihubungkan dengan tanda perkalian. Itu ya, guys. Nah, sekarang kita menuju soal nomor C. Soal nomor C-nya itu adalah, aku sambilan lihat HP ya untuk lihat soalnya karena aku malas geser-geser gitu, guys. Di sini ada 2 pangkat 3, Y pangkat 4. Nah, gimana nih? Ada 2 basisnya, ada 2 sama ada Y. Nah, ini tuh kita tinggal satu-satu dulu ya. Jadi 2 pangkat 3 dulu. 2 pangkat 3 itu kan sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2. Udah. Terus nanti kita hubungin dengan tanda perkalian juga. Nah, kali Y-nya ada 4. Y kali Y kali Y. Nah, terus 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ini berapa? Ini tuh 2 kali 2 kan 4. 4 dikali 2 berapa, guys? 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, Y ini itu sebenarnya nggak perlu kita jabarkan. Karena kita tuh mau mencari nilainya ya, guys. Bukan mencari bentuk perkalian berulangnya. Jadi nggak perlu kita jabarin, tetap aja kita tulis Y pangkat 4 di sini karena kita cari hasilnya ya. Jadi di sini hasilnya itu sama dengan 8 Y pangkat 8 ya. Y pangkat 4. Jadi gini aja hasilnya, guys. Gampang banget untuk soal nomor C ini. Kemudian sekarang kita lanjut ke soal nomor yang terakhir, yaitu soal nomor D. Soalnya itu ini ada pembagian ya, 2 per 5 ya, dalam kurung, ini semuanya dalam kurung, masuk dalam kurung nih, pangkat 3. Ini itu kita jabarin satu-satu berdasarkan sifatnya. Jadi ada salah satu sifatnya di sini, aku bakal tulis di sini ya sifatnya. Sifat perpangkatan gitu ya. Ada salah satu sifatnya itu misalnya A berpangkat E, itu artinya A pangkat E per B pangkat N ya, guys. Nah, jadi A pangkat N ini kan kembali ke sifat dasarnya. Itu akan sama dengan sifatnya ya. Ini sifatnya akan sama dengan ini 2 ya, guys.
sama dengan A dan seterusnya, pokoknya kali A sebanyak N itu ya. Jadi kita nggak perlu masukin aja, yang penting kalian udah tahu dasarnya, yang penting A kali A gitu. Seperti sifat umumnya, ini sifat umumnya, jadi kita hapus aja. Langsung aja kita kembali ke sini. Jadi berdasarkan sifat ini itu berarti ini 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3 ya. Nah 2 pangkat 3 nya ini kan artinya berarti ini 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Nah 2 kali 2 kali 2 berapa? Sama dengan 8. Bagi berapa? 5 kali 5 berapa? 25. 25 kali 5 hasilnya 125. Jadi jawabannya adalah 8 per 125. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 3. Gampang banget kan guys? Gampang banget. Cara pengerjaannya di sini aku tandain ya, jadi jangan kalian lihat jawabannya aja, tapi kalian tuh minimal paham penjelasannya gitu ya guys. Karena kalau misalnya kalian cuma lihat coret-coretan gini, kalian gak akan ngerti kalau kalian tidak melihat dari cara jalannya. Oke? Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian, menambah pengetahuan kalian. Aku akhiri dulu ya hari ini. Terima kasih. Bye bye guys.